Di mana ini? Ini. Ternyata tanah hitam yang subur. Zhang Wei, menikah saja denganku. Aku tidak ingin menikahi sepupumu. Sepupu apa? Saya memutuskan hubungan dengan sepupu saya sejak lama. Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Siapa yang peduli apa yang dia katakan? Sepupu saya diasuh di rumah saya. Anda harus mendengarkan saya tentang segala sesuatu. Biarkan kamu menikah deku. Bagaimana dia bisa berani tidak setuju? Tidakkah kamu setuju, sepupu Zhang Wei? Sialan. Apa yang terjadi? Bukankah ini tahun 1970-an? Saya kembali ke tunangan saya. Hari dipaksa menikah telah tiba. Anlin masih hidup. Di kehidupan saya sebelumnya, saya telah mengecewakan perasaan tunangan saya Anlin. Ini maksanya untuk melakukannya. Dia menikah dengan sepupu saya Zhang Tai. Dia menolak untuk bunuh diri karena dia dilanggar oleh Zhang Tai. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Sekarang, saya benar-benar kembali ke hari dia dipaksa menikah. Zhang Wei, saya tunangan Anda. Apakah kamu benar-benar akan memberiku kepada sepupumu? Aku sudah memberitahumu segalanya. Saya tidak berbicara. Sepupu saya bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Sebuah ziking. Menikah saja denganku. Saya tidak bisa menjamin hal lain. Anda pasti akan memiliki cukup makan dan pakai. Di tahun bencana ini, maka lengkap saja sudah cukup enak. Zhang Wei, jika Anda tidak ingin berbicara, hanya mengangguk. Jika kamu mengangguk, aku akan menikahimu. Saya mudah dirawat. Hanya 1 kali makan sudah cukup. Tolong, Zhang Wei. Ayo pergi, Anlin. Ayo menikah sekarang. Malam itu, mereka akan menyempurnakan kamar pengantin. Ayo pergi, ayo pergi. Zhang Tai, tunjukkan rasa hormat kepada sepupu ipar Anda. Anlin, saya setuju. Aku setuju untuk menikahimu. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Kamu benar-benar ingin menikah denganku. Tentu saja. Dalam hidup ini, saya tidak akan menikahi siapapun kecuali Anda. Zhang Wei. Zhang Wei. Zhang Wei, kamu sepupuku. Seorang sepupu harus menyerah kepada sepupunya. Anda tahu selama ini. Sepupu Anda. Saya sudah lama menyukai An Ziking. Jangan berdebat dengannya. Berikan dia kepada sepupumu. Anak ini adalah blockhead. Selama dia mengungkit nama sepupu, dia tidak mungkin menolak. Tentu saja. Kami juga tidak akan mengabaikan urusan seumur hidupmu. Besok. Jadi saya pergi mencarinya. Bahkan lebih cantik dari An Ziking. Anlin. Anda tidak perlu berdebat, oke? Segala sesuatu yang lain bisa diserahkan. Masalah menantu perempuan. Saya tidak bisa melepaskannya. Dan saya bersama An Ziking. Ini adalah kasih sayang timbal balik. Adapun Mak Comblang. Biarkan Zhang Tai pergi mencari istri. Oh sepupuku. Saya ingin An Ziking. Apa yang terjadi? Mantra pengetatan ini sebenarnya tidak berhasil. Bro, saya tidak ingin istri lain. Saya ingin An Ziking menjadi istri saya. Anak saya masih pintar. Zhang Wei berhati lembut. Hanya sedikit keributan dan sedikit kebisingan. Dia masih harus menawarkan kedua tangan Anlin. Oh sayang. Saya tahu itu. Tidak biologis. Mereka hanya tidak mendengarkan saya. Saya hanya ingin mencari Zhang Tai seorang istri, bukan? Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan Zhang Wei? Itu benar. Hidup benar-benar tidak bisa terus berlanjut. Saya tidak bisa melanjutkan lagi. Ya ampun. Zhang Wei, kamu adalah sepupuku. Kali ini, biarkan sepupu Anda menikah dulu. Paman, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Lihat bagaimana bibimu menangis. Sebagai sepupu, tidak bisakah Anda mengerti sedikit? Masuk akal. Saya terlalu bijaksana di kehidupan saya sebelumnya. Jadi dia diintimidasi olehnya dan putranya seumur hidup. Saya akhirnya terlahir kembali. Anda bahkan membuat saya masuk akal. Kamu ingin bermain? Ya, baiklah. Aku akan bermain denganmu semua di waktu luang. Saya bilang begitu. An Ziking dan aku saling jatuh cinta. Ada baiknya Anda menerimanya hari ini. Lebih baik tidak menerimanya. Saya sudah menikah. Anlin, ayo dapatkan sertifikat kapten sekarang. Kemudian pergi ke komune untuk mendapatkan akta nikah. Bagus, oke, baiklah. Saya tidak pernah menyangka akan benar-benar terlahir kembali. Dia bahkan menikah dengan Anlin. Sekarang, kedua keinginan dari kehidupan sebelumnya menjadi kenyataan. Kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, kekeringan parah terjadi. Saya ingat, kekeringan parah ini akan berlangsung selama lebih dari setahun. Pada akhirnya, seluruh keluarga kami berjuang untuk bertahan hidup. Wang Guihua mengambil 2 sepupu. Mereka semua menikah dengan bujangan tua. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Karena aku telah terlahir kembali. Saya harus mengubah semua ini. Itulah yang dia katakan. Tapi tidak hujan. Tanaman sekarat karena haus. Hari-hari ini, Anda juga tidak bisa berbisnis. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saja ada air. Di mana ini? Ini. Ternyata tanah hitam yang subur. Cahaya spiritual ini melayang di udara.
Rasanya seperti menyehatkan tubuhku. Mungkinkah ini ruang musim semi roh yang legendaris? Ruang lingkuan yang legendaris. Itu bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Ini. Apakah ini manfaat dari kelahiran kembali saya? Jika saja ruang ini ada di sana, jika Anda benar-benar bisa menanam biji-bijian setelah itu, bahkan selama kelaparan terburuk, saya tidak kekurangan makanan lagi. Saya perlu keluar dan mencari sesuatu untuk ditanam dan dicoba. Saya akan keluar. Jika ini adalah rumput liar, jika mereka bisa bertahan, itu berarti menanam biji-bijian di ruang lingkuan ini juga tidak masalah. Itu bagus. Dalam hal ini, saya tidak perlu lagi khawatir tentang makanan. Dia bahkan tidak tahu tentang ruang musim semi roh ini. Bisakah kita menanam biji-bijian? Anlin. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku dulu. Apa yang Anda panggil saya? Apa yang Anda panggil saya? Anlin. Saya tidak suka judul itu. Saya ingin mendengar Anda memanggil saya, istri. Anda berada di depan paman dan bibi Anda. Bukankah itu dipanggil dengan cukup mulus? Ini, yang ini. Saya tidak peduli. Aku akan memberitahumu untuk bergegas dan memanggil. Baiklah, baiklah. Nama saya selalu baik-baik saja, bukan? Istri. Istri. Apa yang Anda lakukan? Jangan melakukannya. Kamu akan merobek celanaku. Saya merasa hari ini seperti mimpi. Saya tidak peduli, bahkan jika itu hanya mimpi. Saya juga ingin melakukan satu set lengkap. Ada apa? Ada apa? Yang itu. Saya tidak bisa bangun hari ini. Anda pergi bekerja hari ini. Bisakah Anda membantu saya meminta cuti kapten? Tentu saja. Aku akan meminta cuti kapten untukmu sebentar lagi. Apa yang ingin Anda makan? Aku akan membuatnya untukmu. Tidak makan lagi. Jika Anda tidak bekerja, Anda bisa makan sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika Anda tidak makan. Apa yang harus dilakukan jika Anda kehabisan energi di malam hari? Apel buruk. Kemarin seperti sapi. Makan, makan, makan. Yo. Pengantin baru ini baru saja menikah pada hari pertamanya. Dia tidak bangun pagi-pagi sekali. Dia merasa tidak enak badan. Biarkan aku membawakannya makanan di dalamnya. Di mana makanannya? HMPH. Istri adalah orang yang ingin Anda nikahi. HMPH, makanan keluarga kami sendiri. Saya masih belum cukup makan. Dia tidak memiliki bagian. Ya ampun. Istri yang saya nikahi sendiri. Saya membesarkannya sendiri, bukan? Baiklah. Itu dimulai hari ini. Aku akan memisahkan keluarga darimu. Oh wow, mulai sekarang, saya mendapatkan poin kerja saya sendiri. Mari kita masing-masing pergi dengan cara kita sendiri. Oh tidak. Bibi melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Hari pertama pengantin baru ini setelah memasuki rumah tangga. Bukankah seharusnya Anda menetapkan beberapa aturan untuknya? Ya ampun, ayo pergi. Serahkan ini kepada istri Anda. Baiklah, baiklah, baik-baik saja. Hei, apa yang melakukan itu milikku? Maka paksa sekali Anda, kembalikan padaku. Kembalikan saya. Ah. Saya masih harus pergi bekerja nanti. Minumlah bubur sayuran liar ini. Mereka tidak bisa mengisi kaki mereka. Anda tinggal di rumah setiap hari tanpa melakukan apa-apa. Yang saya tahu adalah berbaring di rumah. Apa gunanya makan begitu banyak? Ayah, lihat dia. Sejak dia menikah dengan pengantin baru, itu menjadi semakin tegang. Bangun dan hancurkan bangku. Dia praktis gila. Mereka mencuri sarapan saya dan masih memukul saya. Ayah, kamu harus membela aku. Chang Wei, kamu merasa sayapmu tumbuh kuat, ya? Cepat dan minta maaf kepada bibi dan sepupu Anda. Letakkan roti jagung untukku. Mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka? Zhang Tai adalah anakmu. Saya Xiao Huan, Xiao Duo. Mungkinkah mereka orang luar? Mengapa Zhang Tai bisa makan roti jagung? Kita hanya bisa minum bubur sayuran liat. Beraninya kamu berbicara dengan pamanmu seperti itu. Jika Anda ingin membalikkan segalanya, Anda tidak akan menjadi orangnya. Mengapa aku tidak bisa berbicara denganmu seperti itu? Atau apakah Anda merasa bersalah? Oh tidak, kamu membuatku gila. Saya sangat marah. Jangan berpikir begitu. Ketika kamu dewasa, aku tidak akan berani memukulmu. Saya ayah angkat Anda. Dan Anda bahkan tahu Anda adalah ayah angkat saya. Lihat bagaimana penampilan Anda sekarang. Apakah Anda terlihat seperti ayah angkat? Pukul dan pukul. Ayo, bertarung. Pukul dan pukul. Ayo, bertarung. Ibu.
Anda gila. Mengapa Anda memblokir saya? Oh sayang. Zhang Wei juga dibesarkan olehmu. Dan dia sudah sebesar ini. Mengapa Anda memukulnya? Oh, itu hanya 2 roti jagung. Jika dia ingin makan, berikan saja padanya. Mengapa kamu begitu marah? Baiklah, baiklah, ini dia. Bawakan istri Anda makan. Tentu, masih ingin bermain, ya? Kalau begitu aku akan bermain denganmu perlahan. Kamu bilang aku memukulnya, jadi mengapa menghentikannya? Oh, kamu sangat konyol. Jelas dia ingin memisahkan keluarga dari kami. Kamu benar-benar jatuh. Dia memiliki alasan untuk berpisah dari kita. Dia tidak memberi kita poin kerja. Tidak ada dari kita yang akan mati kelaparan. Oh sayang, apa yang perlu ditakuti? Kami masih memiliki Xiao Tie. Xiao Tai adalah anakku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia bekerja di ladang? HMPH. Menghela nafas. Dia bahkan tidak tahu tentang rumput liar yang ditanam di luar angkasa. Bagaimana? Tampaknya di sini Anda dapat menanam lebih dari sekadar biji-bijian, bahkan dapat membantu tanaman matang. Dilihat dari pertumbuhan rumput liar ini. Seharusnya tumbuh selama sekitar 8 atau 9 hari. Bukankah itu berarti? Sehari di luar, itu setara dengan 8 atau 9 hari di sini, bahkan 10 hari. Jika ini digunakan untuk menanam biji-bijian, bukankah itu berarti panen bisa dipanen dalam setengah bulan? Ah, sayang sekali. Semua benih di rumah sudah ditanam. Tidak ada lagi surplus bunga benih. Apa yang harus kita lakukan? Ah, lupakan saja, perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Lebih baik pulang dan melihat-lihat. Apakah ada yang tersisa? Jika benar-benar tidak berhasil, Anda dapat meminjam sejumlah uang. Sayang, aku kembali. Anda pasti kelelahan. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Baiklah. Oh wow, ini terasa sangat enak. Air yang diberikan istri saya rasanya enak. Ngomong-ngomong, istri, mengapa ada begitu banyak pakaian di sini? Ini. Ah, An Ziking sedang mencuci pakaian di sana. Kemudian saya memintanya untuk mencuci 2 potong untuk saya saat saya melakukannya. Anda mencuci pakaian Anda sendiri. Mengapa istri saya harus mencucinya untuk Anda? Bangun. Bukan Zhang Wei. Apakah Anda gila? Dia sudah ada di sana mencuci pakaian. Saya memintanya untuk mencuci 2 barang untuk saya, apapun. Dia sudah ada di sana mencuci pakaian. Saya memintanya untuk mencuci 2 barang untuk saya, apapun. HMPH. 2 potong. Apakah ini 2 potong pakaian? Santai, aku memperingatkanmu. Mulai hari ini, jangan biarkan aku menemukan hal seperti ini lagi. Jangan membuat istri saya bekerja untuk Anda. Jika saya mengetahuinya lagi, aku akan membakar semua api untukmu. Anda. Mengapa Anda ingin bertarung? Ayo. Zhang Wei. Tunggu, akan ada saatnya Anda menangis. Ah. Saya tidak menyangka anak ini begitu licik. Dia telah merencanakan untuk mengambil kesempatan untuk memukulinya. Tapi saya punya banyak waktu sekarang. Mari kita pelan-pelan. Apa yang Anda cari-cari untuk saat ini? Apakah Anda mencari sesuatu yang enak? Panggil aku, istri. Aku akan membuatnya untukmu. Menantu perempuan. Memasak dengan api adalah tanggung jawab kita para wanita. Tunggu saja. Hari ini, saya memasak dengan ini. Apakah ini tepung jagung atau tepung tipis? Membeli ini pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal. Istri Anda harus mampu. Jangan khawatir. Jika kamu menikah denganku, kamu pasti tidak akan kehilangan uang. Ya, istri saya adalah yang paling mampu. Dari mana mie tipis ini berasal? Mie tipis ini. Baik saya tidak mencuri atau merampoknya. Saya terbuka dan terhormat. Dibeli dari koperasi pemasok dan pemasaran. Bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda tidak memberitahu saya dari mana asalnya, aku akan menggelitikmu. Hei, jangan menggaruk. Saya bilang, itu saja. Saya menggadaikan gelang itu. Kemudian dia beralih ke tepung jagung. Anda menggadaikan gelang Anda. Itu ibumu. Ini adalah kenangan yang diserahkan untuk Anda. Bagaimana ini bisa diterima? Ayo pergi selagi masih belum gelap. Kami dengan cepat menukarnya kembali. Bagaimana Anda tahu bahwa ibu saya yang memberikannya kepada Anda? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya pasti terlahir kembali. Oh, begitulah adanya. Aku melihatmu sebelumnya tentang gelang itu. Hargai secara khusus. Saya bisa menebaknya. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Running King,
Cepat dan tukar gelang Anda kembali sekarang. Ah, kami telah menggunakan semua tepung jagung ini. Dan saya menghargai gelang itu. Itu karena, selain orang tua saya, tidak ada orang lain yang merawatku. Tidak ada orang lain yang merawatku. Sekarang aku membuatmu merawatku. Gelang itu tidak lagi penting. Ibuku ada di surga. Anda juga harus merasa bahagia. Namun, baiklah, cukup keributan. Anda duduk di sini. Tunggu saya. Kue jagung sudah siap, cepat makan. Bagaimana saya bisa begitu bodoh di kehidupan saya sebelumnya? Mereka benar-benar memakai ini. Hatiku hilang karena gadisku. Untungnya, surga itu memberi saya kesempatan untuk memulai dari awal. Dalam hidup ini, aku ingin melepaskanmu. Menjadi wanita paling bahagia di dunia. Cepat makan. Jika tidak, aku akan marah. Kami berdua membagi tagihan setengah. Saya tidak lapar. Jika Anda tidak makan, saya tidak makan lagi. Baiklah, mari kita makan bersama. Baiklah, ayo. Enak banget. Tidak heran dia istri saya. Dia cantik, memasak dengan baik, dan rasanya enak. Lihat, saat Anda kenyang. Aku hanya mengatakan aku akan membiarkanmu makan semuanya. Anda bersikeras memberikannya kepada saya. Sekarang Anda lapar, bukan? Anda adalah menikahi istri yang begitu cakap. Jika itu orang lain, bagaimana saya harus memberi Anda makan? Tiada, Dongda, lihat apa ini. Dari mana kentang ini berasal? Diambil. Masih mencoba membodohi saya, ya? Ditanya dari mana kentang itu berasal. Aduh, itu menyakitkan. Maka jujurlah tentang itu. Tenaga penjualan di koperasi pemasok dan pemasaran. Lihat gelang saya, itu sangat bagus. Kecuali 5 jin tepung jagung itu. Dia bahkan memberiku kentang besar. Kamu tidak berbohong padaku kali ini, kan? Sungguh, saya bersumpah saya tidak berbohong kepada Anda. Ai mengerti. Tunggu aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Tunggu sebentar. Bukankah ini hanya benih yang sudah jadi? Ada apa dengan bos? Hai istri, izinkan aku melakukan trik sulap untukmu. Baiklah, baiklah, kayu ajaib macam apa ini? Perhatikan baik-baik, ini adalah kentang. Berikutnya tiba saat untuk menyaksikan mukjizat. Berikutnya tiba saatnya untuk menyaksikan mukjizat. Bos, Anda luar biasa. Bagaimana ini dicapai? Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Hei, bos. Di mana kentang saya? Itu hilang. Saya tahu Anda kehilangan kentang. Tapi Anda harus membayarnya kembali kepada saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa membuatkan Anda sesuatu yang lezat? Untuk saat ini, saya hanya tahu bagaimana Anda membuat kentang menghilang. Saya masih tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Kentang seperti ini. Tingkat pertumbuhan memakan waktu 60 hari. 10 kali lipat tingkat pertumbuhan kentang. Itu setara dengan 6 atau 7 hari di luar. Oh tidak, kalian semua harus tumbuh dengan cepat. Kehidupan bahagia saya dan istri saya. Aku akan mengandalkanmu. Kepala rumah tangga. Mengapa Anda bekerja begitu cepat? Seolah-olah ada seseorang yang hadir. Sepertinya mereka mencuri hidup Anda. Lihatlah, basah kuyup keringat. Saya hanya melakukan sedikit lebih banyak. Bisakah Anda melakukan lebih sedikit? Kepala rumah tangga. Kamu sangat baik padaku. Jadi, sejak aku sangat baik padamu. Anda harus mempesannya untuk saya. Hadiah apa? Menjengkelkan. Oh wow. Mendesis. Oh wow. Ada apa? Saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Oh tidak, bukan itu. Begitulah yang saya rasakan. Saya mulai merasa kehabisan napas. Membutuhkan poin. Respirasi buatan. Apa itu pernapasan buatan? Tepat. Anda gila. Jika orang lain, apa yang harus dilakukan saat Anda melihatnya? Jika Anda melihatnya, maka lihat, kami adalah, mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Selain itu, cium sesuka Anda. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Anda. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Hei, istri, apakah ini air dengan tambahan gula? Mengapa begitu manis? Bagaimana mungkin? Gula sangat mahal sekarang. Bahkan jika ada uang gula, mereka masih menginginkannya. 80 sen per jin. Uang itu bisa membelinya. 1 jin daging babi. Saya tidak mampu membelinya. Sungguh. Jika Anda tidak percaya kepada saya, cobalah. Mata air di ruang mata air roh. Ini dapat memperkuat tubuh dan menjaga tubuh tetap sehat. Saya meminumnya beberapa kali. Kekuatannya meningkat pesat. Tubuhnya juga lebih kuat. Itu karena dia meminum mata air spiritual. Lapar dengan cepat. Saya tidak tahu mengapa. Oh. Hari ini, air ini. Mengapa begitu manis? Benar? Kepala rumah tangga. Bagaimana perasaan saya? Semakin banyak saya minum, semakin lapar saya. Ayo cepat pulang. Ayo makan sesuatu. Saya merasa seperti sekarang. Dia bahkan bisa makan akar rumput. Baiklah, kalau begitu aku akan bersama Kapten sekarang. Katakan saja, ayo pulang untuk makan malam sekarang. Hei, Kapten.
Anda berjalan seperti ini. Mengapa tidak ada suara? Aku hampir mati ketakutan olehmu. Dia tidak melakukan kesalahan. Tidak takut hantu mengetuk pintu. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan di sini? Jika seorang gagal dalam masalah tulus, itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Perbuatan bersalah apa yang Anda lakukan? Baiklah, baiklah. Saya datang. Aku perlu melihatmu. Kapten, apa itu? Tidak ada yang istimewa. Bagaimana dengan bidang ini? Bukankah mereka baru saja menanam jagung? Anda baik-baik saja. Datang dan periksa. Saya takut tikus ladang dan kelinci. Gali biji-bijian ini dan makanlah. Anda ahli dalam menemukan tempat untuk bersembunyi. Bukan apa-apa. Lebih memperhatikan. Saya akan memberi Anda poin kerja nanti. Tidak masalah. Terserah saya. Istri, Anda kembali dan memasak dulu. Aku akan berjalan-jalan lagi. Ini adalah hadiah dari alam. Jika Anda tidak menangkapnya, mengapa tidak melakukannya? Baiklah. Kemudian saya akan kembali. Masak 2 tortilla jagung. Silakan. Penjabat pemimpin regu. Saya akan membahas dulu. Baiklah. Oh sayang. Udara masih lebih baik akhir-akhir ini. Kelinci sialan. Beraninya kamu tersandung aku. Anda sudah mati. Kakak ipar. Apa yang Anda lakukan? Sangat harum. Yo. Mereka memberi diri mereka suguhan khusus. Kakak ipar. Kamu bilang kamu baru saja tiba di rumah kami. Makan saja sendiri. Tidak terlalu bagus, bukan? Anda malas dan makan di rumah. Setiap hari, dia diberi makan oleh Wang Guihua. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Lupakan saja. Kita tidak bisa mempersulit kepala rumah tangga. Saya tidak makan sendirian. Jika kamu ingin memakannya, aku akan memberimu satu. Kakak ipar. Yang ini tidak cukup untuk dimakan. Beri aku yang lain. Saya hanya memanggang 4 pankek secara total. Satu untuk setiap anggota keluarga. Anda sudah memakannya. Tidak, itu saja. Bukan apa-apa. Ibu. Dan saudara perempuan saya. Berikan semuanya padaku. Keduanya. Mengeluh tentang iritasi tenggorokan. Saya akan makan. Benar, ayah. Saya akan menerimanya juga. Malam itu. Buatkan saja dia pasta sayuran liar. Dia pasti menyukainya. Ini membuat total 4 pankek. Anda mengambil semuanya. Apakah Anda babi? Keluar dari sini. Anlin. Aku memberimu wajah, ya? Saya menghormati Anda. Aku akan memanggilmu kakak ipar. Saya tidak menghormati Anda. Anda bukan apa-apa. Apakah Anda mengerti? Saya memanggang panekuk ini untuk sepupu tertua Anda. Sepupu Anda telah bekerja sepanjang hari. Anda tidak melakukan apa-apa. Mengapa makan begitu enak? Ini tidak adil. Adil. Anda menginginkan keadilan, bukan? Saya akan memberitahu Anda. Di rumah ini. Saya hanya adil. Apakah Anda mengerti? Menantu perempuan, saya kembali. Menantu perempuan, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi? Jangan menangis. Ketika Anda menangis, hatiku terasa sengsara seperti kucing yang menggarukku. Akhirnya saya memberikannya kepada Anda. Dia membuat beberapa panekuk. Hasilnya semuanya menghasilkan. Sang Tai merebutnya. Ini. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan berurusan dengannya dulu. Menghela nafas. Makan dan minum kenyang. Ganti pakaian. Oh sayang, tepung olahan ini hanyalah tepung olahan. Sangat lezat. Mulai sekarang. Dia harus mengikuti Anlin. TCH, masih mencoba menipu saya. Sembunyikan makanan lezat. Sembunyikan dari saya, HMPH. Saya akan melihat apakah dia melakukannya lain kali. Trik apa yang bisa Anda lakukan sekarang? TCH. Siapa itu? Berhenti mengetuk. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika kamu melanggarnya, aku akan membuatmu membayar. Kompensasi. Aku akan membayar ayahmu. Apa yang Anda lakukan? Anda gila. Itu benar. Saya hanya gila. Istriku, untuk menyehatkan tubuh saya. Dia mengambil barang-barang ibunya. Semuanya digadaikan. Anda benar-benar berani merebut kuenya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya pemarah baik? Oh wow. Keluar di sini. Menghela nafas. Jangan pukul saya untuk saat ini. Saya benar-benar salah. Oh wow. Anda boros. Apakah Anda masih makan atau tidak? Oh wow. Apakah Anda berani? Chang Wei, berhenti di sana. Chang Wei. Apakah Anda gila? Dia sepupumu sendiri. Saya hanya makan beberapa potong kue Anda. Pukuli saja dia sampai mati. Tidak, tidak. Hari ini, saya harus memberi Anda pelajaran. Pukuli dia sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Anda gila? Anda gila, Paman. Apa yang Anda lakukan? Menyingkir dari jalanku. Ini adalah sepupunya sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak laki-laki. Tidak tahu bagaimana merawat sepupu saya. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Hari ini, saya bersikeras untuk memberitahu dia. Menyerang sampai mati. Berapa harga yang harus dibayar? Menyingkir dengan cepat. Sepupu. Apakah dia terlihat seperti sepupu? Sempurna.
Kapten ada di sini hari ini juga. Mintalah Kapten memberitahu kami. Sebagian besar diperoleh oleh siapapun yang mendapatkannya. Oh sayang. Changshan. Anda terlalu manja. Kamu adalah putra bungsu Chang Wei. Sang Tai sendirian yang ditangkap. Tidak hanya makanan yang bersih. Sekarang mereka mencurinya lagi. Barang-barang kakak ipar. Jika Anda bertanya kepada saya, pemukulan ini memang pantas. Kapten. Itulah yang Anda katakan. Apa artinya itu? Sang Tai kami belum bekerja. Itu karena dia masih muda. Jika bukan karena dia hari ini makan sendiri di rumah. Bisakah anak saya masuk dan merampoknya? Saya tidak makan semua untuk diri saya sendiri. Saya terbakar hari ini. 4 tortilla jagung. Awalnya, saya ingin semua orang mendapatkannya. Tapi semua itu selesai. Dia makan sendirian. Jika Anda bertanya kepada saya makan kue ini juga. Mereka sudah terkena. Mungkin kita harus melepaskannya saja. Apa yang Anda maksud dengan, biarkan saja anak saya memakannya? Beberapa bagian yang rusak, dipukuli dengan sangat buruk. Chang Wei, Anda harus bertanggung jawab. Dan Anda, apakah Anda masih memilikinya? Beberapa jin tepung jagung. Kalian semua, bagikan untukku. Jika tidak, masalah ini belum berakhir. Aku akan membawa ibumu, aku akan membawamu. Anda, Chang Wei, Anda benar-benar telah menjungkir balikan dunia. Kamu bahkan berani memukul bibimu. Berikan padaku. Ah, ini. Jangan bilang dia bibiku. Saya tidak punya bibi seperti itu. Anda tidak memenuhi syarat sekarang, dan menjadi ayah angkat saya. Keluarga siapa yang mendukung mereka? Setiap orang tidak akan membedakan yang benar dari yang salah. Hanya menyukai putra mereka sendiri. Apa yang Anda bicarakan? Saya berbicara tentang fakta. Changshan. Selama bertahun-tahun saya untuk keluarga ini. Berapa banyak yang telah dilancarkan? Anda tahu itu. Selama bertahun-tahun, suku saya dan saya telah bersama. Sudahkah Anda makan kenyang? Masukkan semuanya ke dalam ini. Itu ada di perut saya. Coba pindahkan untuk saya lagi. Jadi bagaimana jika saya pindah? Saya hanya tidak mengerti. Mereka semua adalah anak-anak yang Anda besarkan. Mengapa Anda bisa bias? Beginilah tampilannya. Baiklah. Lupakan saja. Anggap saja saya selama bertahun-tahun upaya ini. Semuanya dikembalikan kepadamu. Rahmat mengasuh. Mulai hari ini. Kami secara resmi berpisah dari keluarga. Anda. Gila, gila. Anda benar-benar gila. Tidak, itu tidak boleh. Dan tidak dapat membagi harta keluarga. Saya tidak setuju. Chang Wei. Anda. Dia memukul dan mengutuknya. Anda harus marah. Itu juga keluar. Lupakan saja. Seluruh keluarga kami. Jalani saja hidup Anda dengan baik. Aku mohon, Bibi. Baiklah. Sempurna. Hari ini, semua kapten ada di sini. Semuanya, jadilah saksi bagiku. Mulai hari ini. Saya secara resmi memisahkan keluarga dari Changshan. Mulai sekarang, tidak peduli keluarga mereka. Apa yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya denganku, Zhang Wei. Xiao Wei, kami mendukung Anda. Wang Guihua, Anda keterlaluan. Itu benar. Orang-orang bekerja, dan surga sedang mengawasi. Pilih kasih tidak berhasil. Anda seperti itu. Jika Anda bertanya kepada saya, sudah lama sejak kami putus. Mereka semua adalah orang tua angkat. Mengapa tinggal bersama? Saya juga mendukungnya. Changshan. Ini seluruh keluargamu. Ini keterlaluan. Zhang Wei ini, dia bahkan menikah. Baik secara emosional maupun logis. Keluarga Anda saatnya putus. Anda bukan pilih kasih. Putra kandung Anda? Mulai sekarang, biarkan dia merawatmu. Baiklah, masalah ini, itu sudah diselesaikan kemudian. Istri, ayo pergi. Hei hai. Anda kembali. Baiklah, baiklah menghela nafas. Semuanya, bubarkan. Putus, putus saja. Oh sayang. Bu, lihat. Oh sayang. Oh sayang. Ah. Ah, sialan itu. Baiklah, duduk. Cinta ibu. Oh wow. Itu menyakitkan. Anda mengatakan Anda. Keempat panekuk ini. Tidak bisakah Anda menyimpannya juga? Sekarang itu bagus. Zhang Wei pergi. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan di masa mendatang. Jika dia pergi, maka dia pergi. Saya masih tidak percaya. Jika dia pergi, bagaimana mungkin dia tidak kembali? Selain itu, dia tidak membawa apapun. Hanya dalam beberapa hari, Zun menyelinap kembali dalam kekalahan. Hei, benar, benar. Oh wow. Xiao Tai benar. Hari ini, dunia kerja. Saya mendengar dari kapten. Tidak peduli seberapa tinggi poin kerja Anda. Kemudian biji-bijian juga akan dikirim pada akhir bulan. Hanya dengan begitu dapat diposting dalam beberapa hari. Secara alami, dia akan kembali dengan kecewa. Oh sayang. Itu menyakitkan. Jika itu masalahnya. HMPH. Saya harus menjaga diri saya dengan baik. Tangani dia secara menyeluruh. HMPH. Oh wow. Lihatlah. Lihatlah. Oh wow. Kepala rumah tangga. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Saya meminjam ini dari kapten. Aku akan pergi mencari kapten nanti. Pinjam berapa, Ji? Mangkuk dan wajah. Kita bisa tinggal di sana. Kapan Anda meminjamnya? Kenapa saya tidak tahu? Sebelumnya, bukankah kita baru saja setuju tentang itu setelah kita menikah? Saya sudah berencana untuk memisahkan keluarga. Jadi, saya meminjam tempat dari kapten terlebih dahulu. Jadi beberapa hari terakhir ini. Iya. 2 hari terakhir ini menyebabkan mereka masalah. Dia hanya berharap mereka akan mengambil tindakan. Hari ini, anak Zhang Tai itu, dia datang mencarinya sendiri. Tentu saja, saya tidak akan membiarkannya pergi. Dan untuk melampiaskan kemarahan Anda di jalan. Anda harus mengikuti saya. Setelah beberapa hari mengalami kesulitan. Jadi apa? Bersama Anda. Bahkan jika saya harus tidur di jalan, saya akan bersedia.
Di siang bolong, jangan menciumku. Jika orang lain keluar dari sana, apa yang harus dilakukan saat Anda melihatnya? Apa yang terjadi? Kamu istriku sekarang. Aku menciummu di siang bolong. Jadi apa? Dan itu tidak mengganggu orang lain. Datang dan beri aku ciuman. Ada apa? Istri? Lapar. Tidak, tidak lapar. Tidak, namun sangat keras. Seperti ini, beri aku ciuman. Setelah ciuman, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Enak. Dang. Kepala rumah tangga. Dari mana Anda mendapatkan ini? Kelinci liar. Begini situasinya. Kapten pada saat itu, izinkan saya memeriksa punggung Bukit. Saya beruntung menemukan sarang kelinci liar. Saya menangkap 3 total. Selama itu belum cukup. Nanti, aku akan memanggang 1 lagi untukmu. Kepala rumah tangga, Anda luar biasa. Oh sayang, sepupu dan sepupu ipar. Apa yang kalian semua lakukan? Sepupu dan sepupu ipar. Apa yang kalian semua lakukan? Hei, sepupu, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya hanya berencana untuk memanggang Menko. Ayo, mari kita berkumpul. Sepupu, apakah kamu menangkap kelinci ini? Anda luar biasa. Tentu saja, saya menangkapnya. Sepupu, apa yang Anda pegang di tangan Anda? Sepupu, aku di sini bukan untuk melihatmu membagi keluarga. Saya tidak membawa apapun. Khawatir tentang rahim Anda. Ambil saja kantong tepung jagung ini. Aku diam-diam membawanya kepadamu. Kalian berdua gadis kecil. Begitu saja, mereka membawa tepung jagung. Apakah Anda tidak takut dipukuli? Jika mereka ingin bertarung, maka biarlah. Bukannya dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Sepupu, Anda seharusnya tidak membagi keluarga secepat ini. Saya mendengar dari ayah saya. Pemuda tidak memiliki biji-bijian bulan ini. Ini tidak akan tersedia sampai bulan depan. Iya, selama lebih dari sebulan. Tidak ada makanan. Tidak peduli seberapa banyak Anda bisa menahannya, Anda tidak dapat mengatasinya. Inilah ikatan darah sejati di antara keluarga. Bahkan dengan risiko dipukuli. Dan diam-diam mengiringi saya biji-bijian. Jangan khawatir. Sebagai sepupu, dalam ini, saya percaya. Semoga Anda hidup bahagia. Jangan khawatir. Sepupu saya tahu persis apa yang dia lakukan. Setelah sisi sepupu saya stabil, aku akan membawa kalian semua ke sini. Setelah sisi sepupu saya stabil, aku akan membawa kalian semua ke sini. Rumah itu tidak perlu menunggu. Benarkah? Tentu saja itu benar. Tidak akan lama sebelum. Kemudian aku bisa menjemputmu. Akan ada 4 atau 5 hari lagi. Kentang di ruang harus matang. Dengan makanan yang cukup. Kemudian aku bisa membawamu ke seluruh. Itu bagus. Baiklah, aku akan memanggang kelinci untukmu. Ayo membantu. Baiklah. Daging sepupu terlalu enak. Ini jauh lebih enak daripada pasta sayuran liar. Saya sangat kenyang. Tentu saja, daging omong kosong rasanya enak. Jangan khawatir. Di masa depan, sepupu saya akan menangkap sesuatu yang lain. Aku juga menyuruhmu datang dan makan. Sepupu, kita harus cepat kembali. Jika tidak, ibu saya tidak akan melihat bahwa kami tidak bekerja. Marah lagi. Baiklah, pelan-pelan di jalanmu. Jika Wang Guihua memarahimu, tunggu saja sedikit lebih lama. Menunggu sepupu saya. Siap. Aku akan membawa kalian semua ke sini. Baiklah. Menunggu sepupu saya. Siap. Aku akan membawa kalian semua ke sini. Baiklah. Selamat tinggal. Kepala rumah tangga, mengapa tidak sekarang? Bawa saja sepupu. Bukannya saya tidak ingin, tapi itu tidak mungkin. Saat ini, kami tidak memiliki biji-bijian di tangan kami. Mereka datang. Apa yang harus dimakan? Apa yang harus diminum? Lagi pula, kelinci tidak tersedia setiap hari. Tidak apa-apa. Setelah beberapa waktu, semuanya akan baik-baik saja. Dalam beberapa hari, akan ada biji-bijian. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengetahuinya. Ada apa? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajah saya? Tidak, saya tidak. Saya hanya berpikir orang yang bertanggung jawab itu baik. Dia juga sangat baik kepada sepupunya. Ketika anak kita lahir, Anda pasti bisa merawatnya dengan baik juga. Anak kami. Tentu saja. Anak saya sendiri. Jika saya tidak peduli, siapa yang akan melakukannya? Bagaimana jika saya memiliki seorang gadis? Bagaimana jika saya memiliki seorang gadis? Anak-anak kami. Terlepas dari jenis kelamin, aku memperlakukanmu seperti harta karun. Dan saya lebih suka putri saya. Ini adalah jaket katun kecil yang bijaksana. Jika Anda tidak percaya kepada saya, sekarang saya akan bekerja keras dengan Anda. Mengapa bekerja keras? Tentu saja. Memiliki anak. Biarkan aku pergi, ini belum gelap. Turunkan aku. Saya tidak peduli. Wah. Ya Tuhan, ya Tuhan. 5 hari. Kentang benar-benar dipanen. 180 jin kentang. Itu lebih dari tahun lalu dan sepanjang tahun. Dan keuntungannya bahkan lebih tinggi. Menghela nafas. Sayangnya, tidak ada benih yang baik. Jika tidak, menghela nafas, lupakan saja. Inilah kabar baiknya terlebih dahulu. Beritahu istri saya. Tebak siapa saya? Oh, berhentilah main-main. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang baik. Dang. Kepala rumah tangga. Anda tidak akan bisa mengambil lumbung desa, merebutnya. Tidak. Ini adalah kasus eksekusi. Istri. Kentang di lumbung semuanya adalah panen tahun lalu. Lihat, tidak ada yang segar seperti milik saya. Kentang ini sangat segar. Dari mana Anda menggalinya? Bukan itu juga, ini musim panen kentang. Istri, jangan khawatir tentang itu. Ketahuilah bahwa saya tidak mencurinya. Dan itu cukup. Namun, istri tidak punya tapi.
Anda harus melakukannya. Percayalah padaku. Tahukah Anda? Saya percaya Anda. Tapi Anda harus berjanji kepada saya, tidak dapat mengambil risiko. Tahukah Anda? Jika sesuatu terjadi padamu, saya juga tidak akan hidup. Jangan khawatir, istri. Saya tidak akan mengambil risiko. Aku masih ingin kamu menjalani kehidupan yang baik. Jangan khawatir, istri. Saya tidak akan mengambil risiko. Aku masih ingin kamu menjalani kehidupan yang baik. Kepala rumah tangga, tolong bantu saya mengambil cuti akhir-akhir ini. Saya akan menemukan cara untuk menggali ruang bawah tanah. Letakkan semua kentang ini di tempatnya. Jika seseorang mencurinya, kami tidak punya tempat untuk menangis. Berjalan kaki dimungkinkan. Namun, Anda tidak perlu terlalu cemas. Gali saja ruang bawah tanah dan semacamnya, perlahan. Menghela nafas, akhirnya selesai. Ya Tuhan. Xiao Wei. Apakah Anda lahir di tahun kerbau? 2 atau 3 jam. Anda menyelesaikan semua pekerjaan untuk hari itu. Tampaknya pekerja model bulan ini adalah pekerja terbaik. Itu milikmu lagi. Tidak buruk, baiklah. Hei, Kapten. Ketika saya memeriksa punggung bukit lapangan kemarin, dia benar-benar menemukan sarang kelinci. Bagaimanapun, saya menyelesaikan misi hari ini. Jadi dia memutuskan untuk memeriksa apakah ada yang tersisa. Sarang kelinci lainnya, bukan? Bagaimanapun, saya menyelesaikan misi hari ini. Jadi dia memutuskan untuk memeriksa apakah ada yang tersisa. Sarang kelinci lainnya, bukan? Baiklah, pencetak gol. Beri Zhang Wei poin kerjanya, catat itu. Dan kemarin kami menangkap kelinci. Dia juga menghitung poin kerjanya, sebanyak 12 bagian. Jangan salah paham. Baiklah. Hei, Kapten. Menangkap kelinci tidak dihitung sebagai poin kerja, bukan kelinci yang ditangkap kemarin. Saya memakan semuanya. Oh sayang, Anda menangkap kelinci ini. Anda menjual dan memakannya. Anda memutuskan sendiri. Saya memberitahu Anda tentang poin-poin kerja ini. Bagaimana Anda bisa kembali pada kata-kata Anda jika Anda merasa menyesal tentang itu? Tangkap lebih banyak kelinci. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan. Kecuali Anda. Yang lain benar-benar tidak bisa melakukannya. Baiklah, baiklah. Kapten Fang. Biji-bijian kota ditanam. Itu duduk tepat di pintu masuk komune. Cepat dan temukan beberapa orang untuk pergi dan menginstalnya. Oh sayang, benih biji-bijian ini akhirnya kembali. Saya pikir komune telah melupakan kami. Ergo, Sanwa, Silengzi, kalian pergi dengan akuntan Chao. Bawa kembali biji-bijian lebih awal. Baiklah. Saya menanam setengah hektar kentang. Setengah hektar dibiarkan kosong. Saya hanya khawatir tidak memiliki benih. Ini benar-benar surga yang membantuku. Benih. Ini saya datang. Hei, Kapten. Saya kebetulan bebas dari waktu. Saya akan membantu mengangkut biji-bijian juga. Baiklah. Baiklah, saya akan pergi dulu. Begitu banyak orang di sekitar. Jika Anda mengulurkan tangan dan mengambilnya, dia pasti akan tertangkap. Alangkah baiknya jika mereka bisa mengumpulkannya secara langsung. Ah, ternyata kaki saya tersentuh. Itu juga dapat disimpan di Spirit Spring Space. Sekarang sudah diselesaikan. Semua hidup, Ergo dan Sanwa. Mari kita kembali. Kalian semua kembali dulu. Saya membeli sesuatu saat saya melakukannya. Ada terlalu banyak hal yang hilang di rumah. Saya baru saja membagi keluarga. Kalian berdua silakan. Baiklah, kalau begitu mari kita keluar dulu. Baiklah. Hai kakak laki-laki. Izinkan saya membantu Anda. Baiklah. Sirami kentang dengan mata air spiritual ini. Hasil meningkat secara signifikan. Kalau saja bisa digunakan untuk mengairi padi. Itu seharusnya sedikit meningkatkan produksi. Menghela nafas. Ini telah mengairi hampir setengah hektar tanah. Anehnya, ketinggian air tidak turun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik kabut ini. Bagaimana mungkin mereka tidak pergi ke sini? Lupakan saja, aku akan kembali dan menangkap kelinci dulu. Tanpa diduga, dia belum menemukan satu sarang kelinci pun. Sepertinya aku akan pergi dengan tangan kosong hari ini. Menghela nafas, lupakan saja, mandi dan kembali makan. Setelah semua pekerjaan ini, saya benar-benar sedikit lapar. Menghela nafas. Saya pikir tidak akan ada hidangan daging hari ini. Tanpa diduga, Anda masih bisa menemukannya. Kamu adalah hal yang baik. Baiklah, Anda dapat langsung makan ekstra. Kepala rumah tangga. Mengapa kamu terus menatapku? Makan. Makan malam-malam ini tidak sesuai dengan selera saya. Oh, dan sedikit tepung jagung. Aku akan mengambilkanmu 2 kue jagung. Hei, tidak makan malam-malam ini. Bagaimana mungkin itu tidak sesuai dengan selera Anda? Saya hanya berpikir. Semuanya sekarang. Itu seperti mimpi. Anda mengatakan. Bagaimana saya akhirnya menikahinya? Istri yang luar biasa. Kepala rumah tangga. Menyebarkan semua omong kosong ini sepanjang hari. Jika kamu benar-benar menyukaiku, aku mengejarmu begitu lama sebelumnya. Mengapa Anda tidak menyerah? Yang kamu tahu adalah membuatku bahagia. Menantu perempuan. Akulah yang bodoh sebelumnya. Saya bodoh. Tapi sekarang saya telah terbangun sepenuhnya.
Jangan khawatir, Anlin, jika Anda mau. Dalam kehidupan ini, di kehidupan selanjutnya, kamu akan selalu menjadi istriku. Di kehidupan selanjutnya, siapa yang masih ingin menjadi istrimu, tidak tahu malu. Simpul elm ini akhirnya memiliki terobosan. Sampah ini hanya ini. Saya tidak memakannya. Adik laki-laki. Jika Anda tidak makan, bisakah kita memakannya? TCH. Apapun. Bagaimanapun, saya tidak memakannya. Kalian berdua adalah pecundang. Beberapa poin kerja yang diperoleh dari bekerja di luar. Mereka bahkan tidak bisa menghidupi diri mereka sendiri. Dia masih ingin makan roti jagung. Makan pantatmu. Putra, bagaimana Anda akhirnya memilihnya? Waktunya tidak tepat saat ini. Komune kehabisan makanan. Bulan depan akan lebih sulit lagi. Saya mendengar, ada beberapa sekarang. Lupakan bubur sayuran liar. Mereka mulai memakan daun. Oh, itu benar. Dasi Xiao, cepat makan. Jika tidak, saya akan segera lapar. Maka tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Saya tidak memakannya. Ini hanya, bukan sesuatu yang dimakan orang. Saya ingin makan. Anlin membuat kue jagung. Sepupu dan sepupumu semuanya telah berpisah dari kami. Di mana lagi saya bisa membuatkan Anda roti pipi? Keluarga itu terpecah. Bukankah barang-barang itu masih ada? Saya melihat dengan mata kepala sendiri makanan yang mereka bawa. Setengahnya masih tersisa. Ayahmu dan aku pergi ke tempat sepupu Anda dan cari semuanya. Kecuali beberapa pakaian compang-camping. Tidak ada yang lain. Apa? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, hanya saja ada pencuri di rumah. Sang Huan dan Sang Duo. Ada apa, Bu? Sepupu Anda, kemana perginya tepung jagung di rumah? Saya. Kami juga tidak tahu. Tidak tahu. Kakak, kalian berdua kehilangan uang. Berlutut untukku. Berbicara, tepung jagung yang enak. Itu muncul dari udara tipis. Bisakah itu berjalan sendiri? Cepat dan beritahu saya. Bu, aku benar-benar tidak tahu. Ayah, kemana perginya tepung jagung? Baiklah. Dua barang yang merugi uang. Dan Anda masih berani berbohong. Baiklah, perhatikan bagaimana saya berurusan dengan Anda hari ini. Kehilangan uang? Ah, tunggu dan lihat saja apakah aku tidak memukulimu sampai mati. Lihat aku memukulmu sampai mati. Istri. Keluarga kami sekarang memiliki beberapa biji-bijian. Saya ingin menemukan peluang. Bawa sepupu. Kedengarannya bagus. 100 jin biji-bijian itu. Ditambah Anda. Kadang-kadang menangkapnya. Beberapa kelinci dan ikan kembali. Hemat uang. Cukup untuk kita makan. Namun, apakah Paman dan Bibi setuju? Itu sebabnya kita perlu mencari peluang. Lupakan saja, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Panggang beberapa kentang dan belut lagi untuk saya. Saya membawanya kepada mereka. Saya tidak ada di rumah. Mereka pasti tidak akan makan dengan baik juga. Baiklah, aku akan segera pergi. Bagaimana Anda memanggil sepupu? Saya benar-benar tidak ingin. Wang Guihua bertemu dengan Sang Tai. Aku akan memukulmu sampai mati. Targetnya adalah Anda. Berhenti. Berhenti memukul. Bu, tolong berhenti memukulku. Ibu. Kami mencuri tepung olahan. Sepupu saya meninggalkan keluarga tanpa apa-apa. Kami takut dia akan kelaparan. Jadi dia diam-diam mengembalikan tepung halus kepadanya. Pakai milik saya. Sekarang sikunya benar-benar berbalik keluar. Baiklah. Tunggu dan lihat saja apakah aku tidak mengalahkan kalian semua sampai mati. Berhenti. Sepupu. Chang Wei, Anda kembali. Anda tahu sekarang. Menjalankan rumah tangga tidak sesederhana itu lagi. Artinya, dia baik hati dan murah hati. Anda meminta maaf kepada saya. Kembali saja dan coba lagi. Barang lama. Aku sudah lama bersabar denganmu. Chang Wei, apakah kamu gila dan benar-benar berani memukul ibuku? Aku akan memukulmu sampai mati. Dan Anda. Malas dan rakus sepanjang hari. Dia pria yang sudah dewasa. Dan saya masih harus mengandalkan sepupu saya untuk mendukung saya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Chang Wei, itu terbalik. Obat apa yang Anda minum hari ini? Tidak perlu gila di sini. Saya salah minum obat. Saya pikir Anda adalah orang yang salah minum obat, Zhang Shan. Bukankah mereka anak-anak Anda? Anda hanya berdiri dan menonton, menyaksikan mereka dipukuli. Apakah Anda bahkan manusia? Mereka adalah putri-putriku. Jika saya ingin bertarung, saya akan. Jika Anda ingin mengutuk, lakukan. Apa hubungannya denganmu, anak angkat? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memukulimu sampai mati. Anda. Anda. Jadi Anda juga mengetahuinya. Kamu adalah ayah angkatku. Lihat bagaimana penampilan Anda sekarang. Apakah dia masih terlihat seperti ayah angkat? Menindas saya adalah satu hal. Xiao Huan dan Xiao Duo. Keduanya sangat patuh. Anda hanya menonton mereka tanpa daya, dipukuli seperti ini. Apakah dia terlihat seperti seorang ayah? Ah. Wang Guihua. Anda bukan ibu kandung mereka. Saya mengerti bahwa Anda menyukai putra Anda, tapi Anda seharusnya tidak melakukannya.
Aku seharusnya tidak menggertak sepupuku. Paman saya. Dia pecundang. Pilih kasih. Jangan lupa. Mereka masih memiliki saya. Sepupu mereka, mendukung mereka. Berhenti. Berhenti berkelahi. Sang Wei, apakah kamu gila? Lagi pula aku ibumu. Sangat menyakitkan. Jangan sebutkan ibuku padaku. Saya akan memberitahu Anda. Ibuku meninggal sejak lama. Kamu sama sekali bukan ibuku. Ya ampun, saya benar-benar tidak tahan lagi. Kepala rumah tangga, sebaiknya kamu mengawasi Zhang Wei. Dia menjadi gila. Berhenti memukul Zhang Wei. Saya memohon kepada Anda, kami tahu kami salah. Saya bersumpah. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menggertaknya lagi. Sang Huan dan Sang Duo berhenti memukulku. Apakah mengumpat membantu? Andalah yang harus meminta maaf. Wang Guihua, maaf, saya salah. Itu semua salahku. Saya tidak akan pernah menggertaknya lagi. Sang Huan dan Sang Duo. Hanya saja jangan memukul saya. Jika kamu terus memukulku, kamu akan membunuhku. Maaf. Anda tidak memiliki kesempatan tersisa. Mulai sekarang. Sang Huan dan Sang Duo. Ikuti saya. Kuncinya adalah datang setelah. Jika Anda berani mengarahkan pandangan Anda pada mereka lagi, sampai jumpa sekali. Aku akan memukulmu sekali. HMPH. Ayo pergi. Pulang bersama sepupuku. Makan perlahan. Ah. Cepat makan. Makan perlahan. Jika itu tidak cukup, aku akan membuatnya untukmu lagi. Terima kasih, sepupu ipar. Istri sepupu adalah seluruh dunia. Sepupu ipar terbaik. Kepala rumah tangga, apa yang terjadi? Sepupu, mengapa Anda sangat lapar? Jangan bahkan menyebutkannya. Ketika saya tiba, Wang Guihua mencambuk mereka dengan cambuk. Saya sangat marah sehingga saya memukuli mereka di tempat rumah itu. Siapapun yang ingin tinggal bisa dibodohi. Jadi, sepupu, tetap bersama kami. Ada sesuatu untuk kita makan. Mereka pasti tidak akan kelaparan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, keluarga kami makan sebanyak yang Anda inginkan. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Di rumah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tahukah Anda? Terima kasih, sepupu. Sangat menyenangkan memilikimu. Adikku benar. Sepupu, sangat menyenangkan memilikimu. Mulai sekarang, sepupu, tidak ada yang akan menggertakmu lagi. Ah. Zhang Wei. Saya sedang membersihkan halaman. Ngomong-ngomong, ini sudah hari kelima. Biji-bijian di ruang mata air spiritual. Dia seharusnya sudah dewasa sekarang. Saya tidak menyangka itu. Ruang ini sebenarnya bisa digunakan panen dan penaburan kunci. Sistem ini juga tidak memiliki petunjuk apapun. Jika saya tidak bertanya dengan santai, saya masih tidak tahu kapan saya akan mengetahuinya. Tetapi di dalamnya ada 800 jibras. Ini berarti makanan pokok untuk tahun mendatang semuanya ada di sini. Dan itu bahkan belum termasuk kentang dan jagung. Ruang ini meluas. Tapi ruang ditampilkan. Itu hanya dapat digunakan untuk memelihara hewan. Agak disayangkan. Menghela nafas. Tapi memiliki daging untuk dimakan tampaknya cukup juga. Lebih baik mengambil biji-bijian ini terlebih dahulu. Taruh di ruang bawah tanah. Saya yakin istri saya melihatnya. Pasti akan sangat bahagia. Anlin berhenti. Ada apa? Huang si pemuda terdidik? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Anlin, sikap Anda agak sombong. Apakah Anda lupa? Kamu masih berhutang padaku 50 jimberas dan belum membayarnya kembali. Bagaimana? Beginilah cara Anda memperlakukan kreditur sekarang. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam. Saya ingat itu 20 jimberas. Bagaimana akhirnya menjadi 50 jin? 20 jin. Pernahkah Anda berpikir tentang berapa lama Anda meminjamkan ini kepada saya? Kami tidak memiliki kerabat atau kerabat. Aku telah meminjamkan ini begitu lama padamu. Aku akan memberimu sedikit minat. Bukankah itu tidak masuk akal? Ini. Apa ini? 50 jin sudah dianggap murah. Kudengar kamu bersama Zhang Wei akhir-akhir ini. Hidup berjalan dengan baik. Sepertinya mereka tidak akan kekurangan biji-bijian lagi. 50 jin sekarang kembali kepadaku. Saya baru saja menikah dengan Zhang Wei. Dia baru saja memisahkan tanah keluarga. Kami benar-benar tidak punya banyak uang di tangan kami. Beri aku beberapa hari lagi. Bagaimana dengan ini? Ketika saya mendapatkan poin kerja saya bulan depan, aku akan membayarmu kembali sedikit. Mengapa kamu berpura-pura di depanku? Anda masih berpikir Anda adalah putri tertua dari keluargaan. Anlin, saya tidak mengatakan Anda. Berapa hari Anda berhutang? Anda tidak bisa hanya melihat kebaikan saya, tetap tidak membayarnya kembali. Tidak, tidak. Poin kerja akan dikeluarkan bulan depan. Aku pasti akan membayarmu kembali dulu. Lihatlah betapa menyedihkannya Anda. Lupakan saja, saya akan memberi Anda beberapa hari lagi. Namun, kudengar istrimu menangkap sedikit buruan. Saya akan mengambil beberapa untuk mengimbangi bunga. Bagaimana? Baiklah. Ayo pergi.
Istri telah kembali. Pakaian yang begitu indah. Jika istri saya memakainya, dan tetap tidak mati dengan kematian yang baik. Anlin, lihat itu. Saat ini, aku bahkan lebih menawan darimu. Lihatlah mata suami Anda lebar-lebar. Apakah itu bagus? Terlihat bagus. Istri itu, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, ya, pakaian ini terlihat sangat bagus. Jika itu dikenakan pada Anda, itu akan menakjubkan. Ketika saya punya uang, aku pasti akan membelikanmu satu juga. Kepala rumah tangga, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kepala rumah tangga, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Apapun itu, katakan saja. Saya meminjam Huang Yuemei. Beberapa biji-bijian, tapi yakinlah. Saya perlahan-lahan akan membayar biji-bijian ini sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi Huang Yuemei. Sekarang saya ingin sedikit minat. Bisakah saya melakukannya? Dia meminta kelinci liar sebagai minat. Anggap saja itu sebagai saya meminjamkannya kepada Anda. Apa yang baru saja Anda katakan? Izinkan saya mengatakannya lagi. Tidak bisakah saya berpura-pura meminjamnya? Lain kali, bayar gaji Anda. Saya pasti akan membayar Anda kembali. Anlin. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Apa maksudmu? Pinjaman? Semua yang ada di rumah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dan Anda bahkan meminta saya untuk meminjamnya. Apakah Anda ada di hati Anda? Jangan pernah memakai saya. Perlakukan dia sebagai pria Anda. Lalu saya ingin kelinci liar. Sebagai bunga yang dibayarkan kepada Huang Yuemei. Bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Baiklah. Ini dia. Hei, apakah satu sudah cukup? Jika tidak, saya akan pergi beberapa hari yang lalu. Mereka bahkan menangkap beberapa anak. Bawa semuanya kepada Anda. Tidak perlu satu sudah cukup. Oh benar, Anda baru saja mengatakan, Anda berhutang biji-bijian Huang Yuemei. Berapa banyak yang Anda utang? Dia berhutang 50 jin. Oh hai. Hanya 50 jin beras. Saya pikir itu banyak. Tunggu saya di sini sebentar. Aku akan membawakan nasinya. Saya akan membayar Anda kembali pokok dan bunga. Istri, bantu aku mendapatkannya. Hei, Anlin. Keluarga Anda sekarang ada begitu banyak biji-bijian. Ya, ada apa? Apakah itu tidak diperbolehkan? Mengapa tidak? Anda sebaiknya menggunakan semuanya sekaligus. Kembalikan semuanya padaku. Saya tidak ingin kembali untuk kedua kalinya. Meskipun keluarga kami tidak memiliki timbangan, tapi hal-hal ini pasti lebih dari 50 jin. Terima kasih untuk yang sebelumnya. Merawat Anlin kami. Hari ini, saya membayar Anda kembali dengan pokok dan bunga. Chang Wei, dari mana Anda mendapatkannya? Begitu banyak beras berkualitas tinggi. Penggunaan kita sepertinya seperti ini. Tidak ada variasi seperti itu. Bukan? Bagaimanapun, itu saja. Itu cukup untuk membayar Anda kembali. Bukan? Bagaimanapun, itu saja. Itu cukup untuk membayar Anda kembali. Bukan? Begitu banyak beras. Itu benar-benar cukup untuk menyelesaikan skor. Jika Anda telah melunasinya, maka segera pergi. Kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Hei, jangan memaksanya. Putar lebih banyak nasi untuk saya. Chang Wei. Anda harus segera pergi. Kami tidak seperti Anda, duduk di kantor setiap hari. Kami masih harus kembali bekerja. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat sesuatu yang baik. Bagaimana? Kepala rumah tangga. Biji-bijian ini. Dari mana Anda mendapatkan ini? Anda tidak akan pergi, bukan? Mungkin mencuri dari lumbung. Bukan istri. Tidak bisakah kamu berharap untukku sedikit? Selain itu, lumbung kami. Apakah benar-benar ada biji-bijian sebanyak itu? Adapun biji-bijian ini, dari mana Anda mendapatkan ini? Lumbung kami. Apakah benar-benar ada biji-bijian sebanyak itu? Adapun biji-bijian ini, dari mana Anda mendapatkan ini? Sayang, kamu lupa. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Saya akan menjadi Demon Wood. Hal-hal ini, semua dibuat dengan kentang dari sebelumnya. Semuanya menyulap. Jadi, bagaimana? Pria Anda bukan? Apakah Anda menganggap saya idiot? Dari mana biji-bijian ini berasal? Aku tidak akan menanyakan apa-apa padamu, tapi Anda harus berjanji kepada saya. Biji-bijian ini lewat, diperoleh melalui cara yang tepat. Jangan khawatir, istri. Biji-bijian ini baik-baik saja. Kepala rumah tangga. Aku lebih suka bersamamu setiap hari, makan bubur sayuran liar. Dia juga tidak ingin makan nasi setiap hari. Hidup dalam ketakutan terus-menerus. Istri, aku bersumpah demi surga. Semua biji-bijian ini adalah milikku. Sedikit demi sedikit, itu dibudidayakan. Sama sekali tidak masalah. Jadi menantu perempuan, Anda tidak perlu khawatir. Saya percaya pada Anda. Ayo pergi. Menantu perempuan, saya menangkap 2 kelinci lagi hari ini. Saya mengesankan, bukan? Mengesankan, mengesankan. Mengapa kemeja Anda robek? Lubang sebesar itu. Anda harus melepasnya dengan cepat. Izinkan saya membantu Anda dengan beberapa pengisian ulang. Oh. Mungkin karena mereka menangkap kelinci hari ini. Saya terlalu cemas dan lupa. Maka saya akan mengandalkan istri saya. Lubang ini terlalu besar. Bantalan baru diperlukan. Tapi keluarga kami sudah tidak memiliki kain. Kepala rumah tangga. Keluarga kami memiliki begitu banyak biji-bijian. Bagaimanapun, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Atau pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran. Bawa beberapa kain baru. Ini tidak hanya memperbaiki pakaian.
Dan Anda bisa memberikannya kepada sepupu Anda buat satu set pakaian baru. Kenapa saya tidak menyadarinya? Mengapa kita tidak pergi ke pasar gelap? Harga di sana tinggi. Dan siapa tahu, mungkin ketika saatnya tiba, itu bisa diberikan kepada keluarga kita. Semua orang berganti pakaian yang berbeda. Pasar gelap. Kepala rumah tangga. Aku membawamu pergi. Jangan khawatir, tidak ada orang jahat di pasar gelap. Dan para petinggi juga tahu keberadaan pasar gelap. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, percayalah padaku, pasti tidak ada, dan saya pernah mendengarnya. Baru-baru ini, kita perlu melakukan reformasi. Saat itu, komunes, Anda akan naik. Kemudian kita orang biasa, Anda dapat berbisnis sekarang. Reformasi. Jika saja reformasi benar-benar bisa dicapai, ayahku juga bisa direhabilitasi. Sayang, ada apa? Bukan apa-apa, ini reformasi. Saya tidak tahu berapa tahun dari sekarang. Jika Anda pergi ke pasar gelap, hati-hati. Mendengar gangguan apapun, saya harus berlari cepat. Apakah Anda mendengar itu? Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya pasti akan melakukannya. Yang pertama berjalan. Ngomong-ngomong, istri, sekarang sudah larut. Bagaimana kalau kita beristirahat? Mengapa Anda bertingkah seperti banteng? Yang Wang ingin memikirkan hal semacam itu. Saya harus beristirahat selama beberapa hari juga. Itu bukan terserah Anda. Serigala jahat besar ada di sini. Kakak ipar sepupu. Saya. Saya tidak melihat apa-apa. Sepupu dan saudara ipar, kalian terus maju. Saya akan tidur dengan sepupu saya hari ini. Anda tidur sendiri. Menjadi seorang pria sangat sulit. Menjadi orang kuat bahkan lebih sulit. Lupakan saja. Mari kita periksa pasar gelap terlebih dahulu. Jual. Biaya masuknya adalah 0,1 yuan. Maaf tentang itu. Saya tidak punya 1 sen pun sekarang. Tidak ada uang, tidak ada pasar gelap. Tersesat. Maaf tentang itu. Meskipun saya tidak punya uang sekarang, tapi saya bisa menggunakan sesuatu sebagai jaminan. Lihat. Apakah kedua kentang ini berfungsi? 2 kentang untuk melewati pengemis. Sangat besar. Kentang sebesar itu. Tak satu pun dari mereka diizinkan masuk. Anda pasar gelap. Agak gelap, bukan? Adik laki-laki, kamu pasti bercanda. Saya salah menilai barusan. Saudara, silakan masuk ke dalam. Silahkan. Beli senjata, bro, keaslian. Datang, mari kita lihat porselennya. Kalung mutiara. Mari kita lihat, kalung mutiara. Wow, kentang ini sangat besar. Anak muda, bagaimana Anda menanamnya? Ini terlalu besar. Ya, ukuran ini. Anda benar-benar bisa mengejar ubi jalar. Yang sebesar itu. Makan satu mungkin bisa bertahan sehari. Pemuda, bagaimana kentang ini dijual? Harga pasar saat ini adalah 8 fen per jin. Cuacanya sangat panas sekarang. Selain itu, kentang di sini sangat besar. Aku akan menjual kalian semua. 1,2 yuan per jin tidak terlalu banyak. Bukan, anak muda, saya ingin 10 jin. Ini adalah 1,2 yuan. Anak muda, saya ingin 5 jin. Ini adalah sentrif 6 sen. Baiklah. Jangan khawatir. Siapa cepat dia dapat? Apakah Anda mengerti? Anak muda, saya ingin 8 jin. Semuanya, jangan khawatir. Bayar dulu, lalu timbang. Baiklah. Datang. Hibah. Bagaimana pemuda itu menghilang begitu saja? Bagaimana pemuda itu menghilang begitu saja? Saya sudah berbaris. Sudah lebih dari 10 menit mengantri. Ya, saya baru saja mendapatkan kalimat. Bagaimana itu bisa menghilang begitu saja? Bukankah kamu bilang kamu akan menyimpan 2 untukku? Maaf semuanya. Jika Anda menginginkannya, saya juga meletakkan beberapa di luar. Anda bisa menunggu saya di sini. Aku akan mengambilnya untukmu. Baiklah. Untungnya, saya berada di ruang saya lebih awal. Dia menyimpan beberapa ratus jin kentang. Jika tidak, saat ini, benar-benar tidak ada cukup untuk dijual. Saudara, apa yang Anda maksud dengan ini? Kentang ini milikmu. Apakah ada masalah? Tergantung pada pas Anda menjual beberapa ratus jin kentang. Seharusnya masih ada sedikit stok yang tersisa. Jangan khawatir, saya hanya ingin tahu berapa banyak kentang yang masih Anda miliki. Hari ini, saya di sini. Saya ingin bersama Anda, berteman dan berbisnis. Kakak, kamu memiliki mata yang tajam. Saya menanam semua kentang ini sendiri. Mungkin ada lebih banyak lagi, beberapa ratus jin. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, anak. Lihat Anda. Lebih dari beberapa ratus jin, bukan? Dengan begitu, kentang Anda akan lebih baik di masa depan. Jual saja kepada saya secara langsung. Saya membayar di atas nilai pasar. Bagaimana dengan 30% dari uang Anda? Yang ini. Saudara, Anda dapat bertanya di sekitar karakter My Leopard Bro. Lakukan bisnis dengan saya. Ini teman saya. Jika ada masalah di masa depan, beri saja saya nama saya. Tidak perlu terburu-buru menjawab.
Kembali dan pikirkan dengan hati-hati. Memikirkannya dengan matang. Datang ke sini untuk menemukan saya. Ayo pergi. Seperti yang diharapkan. Beberapa orang terlahir dengan itu. Dia cocok untuk bisnis. Kakak laki-laki ini memiliki mata yang luar biasa. Bunga. Bunga. Bagaimana dengan istrinya? Berapa banyak uang yang bisa Anda peroleh? Jangan katakan Anda salah. Totalnya 62 yuan dan 40 sen. Kepala rumah tangga. Luar biasa. Bagaimana itu terjual begitu banyak? Bagaimanapun, keluarga kami memiliki banyak kentang. Saya menjual sedikit lebih banyak. Kali ini, ketika dia keluar, saya bertemu bos besar. Ketika saatnya tiba, saya akan membawakan kentang. Serahkan semuanya kepadanya. Mereka bisa mendapatkan lebih dari 100. Begitu banyak. Di atas pasar, 30% dari harga pembelian. Anda pikir saya bercanda? Bunga. Aliran BR. Dengarkan saya. Mari kita masukkan uang ini. Simpan semuanya. Mari kita satukan halaman ini. Beli semuanya. Kemudian selesaikan 3 putaran dan 1 suara. Ketika saatnya tiba, Huang Yuemei, aku hanya bisa iri padamu. Kepala rumah tangga. Saya tidak berusaha untuk mereka. Hari yang luar biasa. Selama itu bertahan, hanya berada di sisi Anda sudah cukup. Tahukah Anda? Hari ini Anda pergi ke pasar gelap. Saya benar-benar khawatir. Jika tidak perlu di masa mendatang, jadi saya tidak akan pergi. Bagaimanapun, sekarang kita memiliki bos besar. Lebih baik tidak pergi ke pasar gelap. Berhentilah main-main. Saya belum menemukan tempat untuk menaruh uang saya. Saya telah memikirkan semuanya. Malam yang cerah sangat singkat. Menantu perempuan, ikuti saja saya. Hei, cabul besar. Mengapa itu ada di kepala saya? Tianjing hanya memikirkan hal-hal seperti ini. Bisakah saya beristirahat selama beberapa hari? Itu tidak akan berhasil. Ketika Anda hamil dengan anak saya. Selain itu, cabul bau, saya tidak akan memiliki anak Anda. Itu bukan terserah Anda. Bunga. Sepupu, apakah Anda menindas kakak ipar Anlin lagi? Izinkan saya memberitahu Anda, kakak ipar Anlin adalah seluruh dunia, kakak ipar terbaik. Jika Anda membuatnya marah dan pergi, Anda akan menyesalinya. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Itu hanya menyakitkan. Kamu gadis kecil, apa yang kamu tahu? Aku akan mencarikannya untukmu nanti. Keluarga suaminya menikah. Sekarang Anda tahu apa yang terjadi. Saya. Kakak ipar. Sepupu saya menggertak saya. Dia tidak hanya menjentikan kepalaku. Kamu masih ingin menikahiku. Saya sama sekali tidak ingin menikah. Saya ingin mengikuti kakak ipar saya seumur hidup. Jika Anda tinggal seumur hidup, semua orang mengikuti kami. Bukankah itu seperti semua pelayan tua? Xiao Huan kami sangat tampan. Aku pasti akan menemukan seseorang yang tampan lagi. Pria tampan yang memperlakukan Anda dengan baik. Jauh lebih baik daripada mengikuti kami. Oh tidak. Saya tidak ingin pria tampan. Saya ingin mengikuti kakak ipar saya. Aku akan menjadi pembantamu sama sekali. Itu benar-benar tidak mungkin. Ayo menikahi Xiao Duo. Dia jauh lebih cantik dariku. Saya juga tidak menikah. Selain itu, kamu adalah saudara perempuan keempat. Anda bahkan belum menikah. Bagaimana ini bisa diseret ke dalam saya? Hei, mengapa tidak? Masih ada orang sebelumnya. Dia ingin saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Yo. Xiao Duo kami sangat populer. Ya, itu saja. Hei, berhenti bicara. Anda benar-benar pembohong. Baiklah, cukup main-main. Saya tidak melihat Xiao Duo kami. Apakah kalian semua marah? Ayo duduk dan makan. Makan. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, istri, kelinci di punggung bukit. Saya sudah mengambil semuanya kosong. Selain itu, konsumsi kelinci jangka panjang juga tidak baik. Tidak ada lemak di perut saya. Akan ada masalah. Jadi saya berencana untuk mendaki gunung hari ini. Mari kita lihat apa itu hasil. Tangkap beberapa burung pegal liar. Izinkan saya mengisi ulang Anda semua. Kepala rumah tangga. Sebaiknya kamu tidak pergi. Makanan kami. Cukup makan sebentar. Saya pikir pegunungan lebih berbahaya. Dan saya mendengar mereka berkata, ada harimau di gunung. Siapa yang memberitahumu itu? Sebelumnya, harimau itu sudah lama dimusnahkan. Dan saya hanya berkeliaran di luar. Saya tidak bersandar dengan cara apapun. Sungguh. Tentu saja itu benar. Iya. Sebelum Anda memotong antrean, milisi sudah naik gunung untuk membersihkan daerah itu. Tidak ada harimau yang tersisa di gunung. Jangan khawatir. Baiklah kalau begitu. Namun, maka jangan terlalu dalam ke dalam orang. Meskipun tidak ada hewan liar di gunung lagi, tapi masih ada bahaya lain. Jangan khawatir, istri. Saya bahkan tidak punya anak. Bagaimana mungkin ada bahaya? Hanya berbicara omong kosong dan mengatakan, cepat makan. Makan. Ini adalah jejak belibis. Sekarang ini adalah keuntungan nyata. Hai. Ini adalah jagung dari mata air spiritual. Ini pasti akan menarik belibis. Kijang tutul. Sekarang itu terjadi.
Begitu banyak dolar. Ini semua tentang keuntungan. Sayangnya, saya datang dengan tangan kosong. Mereka juga tidak bisa mengalahkan mereka. Menghela nafas. Lain kali, Anda perlu membawa senapan berburu. Jika Anda memukul rusa-rusa sejak awal, seluruh keluarga kami, saya sudah memakannya untuk waktu yang lama. Baiklah, anggap diri Anda beruntung kali ini. Menantu perempuan, saya kembali. Lihat apa yang saya bawa. Hal-hal baik apa yang akan kembali? Anda luar biasa. Hanya beberapa saat telah berlalu, Anda menangkap 2 dari mereka. Ayam gemuk seperti itu. Yang ini harus memiliki berat sekitar 2 jin. Tentu saja. Begitu pria Anda bergerak, beli bis kecil. Mudah ditangani. Anda benar-benar dari komun Kingsan, pria yang paling tangguh. Oh, benar, menantu perempuan. Saya punya sesuatu. Dia perlu melakukan perjalanan ke komune. Adapun makan malam, saya makan di sana. Anda tidak perlu menunggu saya. Ruang lingkungan memiliki panen yang melimpah. Kali ini, itu pasti sudah terjual cukup lama. Apakah kita akan pergi ke pasar gelap? Biji-bijian keluarga kami cukup untuk dimakan. Anda tidak perlu pergi ke pasar gelap lagi. Menantu perempuan, aku tidak ingin berbohong padamu. Saya benar-benar pergi ke pasar gelap. Tapi jangan khawatir. Kali ini, dia ada di sana untuk berbisnis dengan orang lain. Tidak akan ada bahaya. Maka Anda juga harus berhati-hati. Jangan khawatir. Ayo pergi. Baiklah. Berhenti mengirimkannya. Kumpulkan lebih banyak kentang dari terakhir kali. Jika tidak, itu akan membuat segalanya sulit bagi saya di atas sana. Jangan berharap itu mudah juga. Baiklah, ayo pergi. Saya mengerti. Perlambat. Saudara macan tutul. Ini, setiap kali dia datang, dia akan dimarahi. Izinkan saya mengucapkan beberapa kata yang bagus. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Ya, saudara macan tutul. Dia benar-benar menerima kami dan digunakan sebagai budak. Saudara macan tutul. Selama Anda bertanya, lain kali, mari kita lakukan saja. Saudara macan tutul. Selama Anda bertanya, lain kali, kita akan langsung menipunya. Sekarang bukan waktunya. Ngomong-ngomong, terakhir kali, saya minta Anda untuk mencari tahu anak penanam kentang itu. Apa yang terjadi? Saudara macan tutul. Kamu bilang anak itu adalah aku, kan? Menghela nafas. Zhang Wei dan saudara-saudaranya. Anda akhirnya berhasil. Beberapa hari ini, saudara laki saya kekurangan makanan. Kurangnya sesuatu membuat mereka gila. Kekurangan biji-bijian. Apa yang terjadi? Saudara macan tutul, terakhir kali aku menjualmu kentang. Semuanya terjual habis. Jangan bahkan menyebutkannya. Besok harinya, saya ditabrak oleh klien utama. Mereka semua diambil alih. Klien besar terus mendesak saya. Jika Anda tidak datang beberapa hari ke depan, aku bahkan pergi ke tempatmu untuk memblokir pintu. Mari kita bicara di dalam rumah. Berjalan. Saudara macan tutul, halaman Anda sangat bagus. Berapa biayanya? Rumah seperti itu. Hanya dengan begitu dia layak untuk istri saya. Mereka akan menghasilkan uang di masa depan. Saya pasti harus membelinya. Persis sama. Berikan rumah kepada istri saya. Itu tidak mahal. Di tempat seorang pria tua. Dia menghabiskan 10.000 yuan membelinya. Dan itu tidak mahal. Tapi menurut aturan, keluaran dari ruang lingkungan. Ini berlangsung setahun. Itu seharusnya benar. Hai saudara laki-laki, duduk. Saudara macan tutul. Ketika saya mendapatkan uang di masa depan, aku akan merepotkanmu untuk melakukannya lagi. Bantu saya menyelesaikannya juga. Si hewan seperti itu. Hahaha. Orang ini benar-benar ambisius. Baiklah. Tunggu sampai Anda menabung cukup uang. Kakak akan membantumu mengatur ini. Bagaimana kalau kita turun ke bisnis? Baiklah, ayo pergi. Saudara macan tutul, kali ini, saya juga membawa beberapa kentang. Lihat apakah Anda masih menginginkannya. Orang ini benar-benar orang yang luar biasa. Menanam kentang yang sangat baik. Baiklah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harga pasar saat ini. 1 sen dan 20 per jin. Saudaraku, aku akan beri 2 sen. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Lalu mari kita pertimbangkan. Seseorang. Agak berat. Anda semua membawanya bersama-sama. Saudara Zhang Wei sangat kuat. Satu orang benar-benar melakukannya. Begitu banyak kentang yang dibawa. Jangan bertanya. Jika Anda bertanya, saya punya ruang. Jika Anda bertanya, saya punya ruang. Saudara macan tutul, secara keseluruhan, jumlahnya 360 jin. 72 yuan. Saudara Zhang. Semua sama. 360 jin. Ini 72 yuan. Anda menitiknya. Baiklah. Perjalanannya tepat. Itu leopard bro. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Saudara, kamu tidak membawa kakakmu. Perlakukan mereka seperti orang-orang Anda sendiri. Saudara macan tutul, bagaimana Anda mengatakannya? Kamu hanya membawa sedikit makanan ini. Datang ke sini. Biji-bijian di tanganmu. Seharusnya ada beberapa. Saudara macan tutul, jangan kaget. Ini bukan milik kita. Ini pertama kalinya saya melakukan bisnis. Saya juga khawatir ada yang tidak beres. Makanan saya. Mereka semua duduk di luar. Bagaimana dengan ini? Bawakan saya gerobak. Saya akan mendapatkannya sekarang. Bawa semuanya. Baiklah. Seseorang. Pergi tarik gerobak. Tarik gerobak. Bawa semua biji-bijian dari luar. Itu harus besar. Baiklah. Pergi tarik gerobak. Tarik gerobak. Bawa semua biji-bijian dari luar. Itu harus besar. Baiklah. Ngomong-ngomong, saudara Zhang, berapa banyak biji-bijian yang Anda bawa kali ini? Oh, tidak banyak. Mungkin sekitar 1000 jin. Di antaranya adalah beras dan jagung. Anda, saudara, bisakah Anda memakannya? Zhang Wei dan saudara-saudaranya. Anda meremehkan saudara laki-laki Anda. Saudaraku, saya berkeliaran di Common Kingsan selama lebih dari 10 tahun. Hanya beberapa ribu jin biji-bijian. Berapa banyak yang Anda katakan? Beberapa ribu jin. Saudara macan tutul. Totalnya adalah 360 yuan. Saudara, itu 360 yuan. Anda menitiknya. Saudara macan tutul, saya percaya pada Anda. Uang yang Anda berikan kepada saya tidak perlu memesannya. Saudara-saudara yang baik.
Begitu banyak uang. Haruskah kita mengirim 2 orang? Aku akan membawamu kembali. Bagaimanapun, kekayaan benar-benar menggerakkan orang. Mengalami beberapa masalah di jalan, itu akan buruk. Terima kasih atas kepedulian Anda, Brother Leopard. Saya, mungkin tidak ada yang lain. Masih ada kekuatan di sini. Orang biasa, dia tidak bisa mendekatiku. Ngomong-ngomong, saudara macan tutul, apakah Anda masih membutuhkannya di pihak Anda? Biji-bijian lainnya. Bagaimana? Anda masih memiliki biji-bijian di tangan. Minggu depan. Dan untuk mendapatkan begitu banyak biji-bijian, itu semua tergantung pada saudara macan tutul. Bisakah kamu memakannya sekarang? Dan untuk mendapatkan begitu banyak biji-bijian, saat ini, Anda hanya memegangnya. Depot biji-bijian di Komune King San dikosongkan. Mungkin tidak seefisien itu. Saudara macan tutul, biji-bijian Komune King San. Ini tidak sebagus apa yang saya tanam sendiri. Mari kita lihat apakah Anda, saudara macan tutul, bisakah kamu memakannya sekarang? Tentu saja. Anda harus bisa memakannya. Berapa banyak yang Anda miliki, saudaraku? Berapa banyak yang kamu inginkan? Sejujurnya, saudara, katakan padaku. Cuaca buruk akhir-akhir ini. Siapapun yang memiliki sedikit visi, mereka semua menimbun biji-bijian. Ini adalah mata uang keras. Jadi berapa banyak yang Anda miliki? Kakak menginginkan sebanyak yang dia inginkan. Anda dapat menariknya secara langsung. Leopard Bro adalah orang seperti itu. Meskipun reputasinya untuk teror tersebar luas, tapi dia murah hati dengan tangannya. Efisien dalam menangani urusan. Bisa berdagang dengannya juga tidak buruk. Baiklah kalau begitu, saudara macan tutul. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Menantu perempuan itu masih di rumah. Tunggu aku makan. Hai, saudara. Ini sudah waktunya makan. Mengapa Anda kembali? Ayo pergi, dan pergi ke penginapan. Minumlah dengan saudara laki-laki Anda. Ayo pergi. Sebuah ziking. Apa yang menarik dari bidang ini? Datang. Duduk di kursi belakang kakak laki-laki. Aku akan membawamu ke komune untuk bersenang-senang. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Dan bahkan kecil kemungkinannya mereka akan pergi bersama Anda. Jika Anda datang lagi, saya hanya akan meminta bantuan. Sebuah ziking. Aku tahu kamu tidak menyukaiku sebelumnya. Dia seorang preman. Tapi sekarang saya mengikuti. Saudara macan tutul dalam kegelapan. Lihat mobil ini. Saya telah mendapatkan ini selama beberapa bulan terakhir. Apa hubungannya dengan saya? Jika Anda tidak segera pergi, saya akan benar-benar meminta bantuan. Bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Saya tahu. Dulu kamu mengira aku adalah preman. Saya tidak punya uang. Saya punya uang sekarang. Beri saya kesempatan. Mari kita coba. Kamu yang tidak tahu malu. Jauhi kakak ipar saya. Bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda? Sang Huan, apakah saya memberi Anda wajah? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu ingin membunuhku. Aku juga akan menyerangmu. Sentuhan kakak ipar saya. Itu benar. Saya pikir aku benar-benar tidak berani bersama kalian berdua dari kecil. Ayo, lakukan. Datang. Maju lebih jauh. Saya benar-benar meminta bantuan. Berteriak saja. Bahkan jika Anda berteriak sampai tenggorokan Anda patah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Benarkah? Chang Wei. Kamu pengecut? Kamu masih berani kembali. Katakan satu hal lagi. Percaya atau tidak, dia seperti saya. Chang Wei. Apakah Anda tahu saya mengikuti Anda? Saudara macan tutul ada dalam campuran. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Oh. Anda bergaul dengan saudara macan tutul. Sekarang saya tahu saya takut. Saya memberitahu Anda terlambat. Anda harus berlutut sekarang. Bersujud 2 kali. Aku masih bisa mengampunimu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Di depan Anda. Menghina sepupu dan istri Anda. Chang Wei. Tidak yakin apakah saya mengikutinya. Saudara macan tutul ada dalam campuran. Apakah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? HMPH. Saya mendengarnya. Anda bergaul dengan saudara macan tutul. Jadi apa? Maka kamu masih berani memukulku. Percaya atau tidak? Biarkan Anda tinggal di Komune King San. Saya tidak bisa melewatinya. Saya tidak percaya. Baiklah. Datang. Dapatkan. Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab. Berhenti. Viagra. Saudara macan tutul benar-benar setia. Takut saya akan mengalami masalah. Dia bahkan mengirim Alang. Lain kali, saya akan memberi saudara macan tutul kesepakatan yang lebih baik. Saudara Lang. Saudara Lang. Saya Libo. Anda lupa Anda memarahinya beberapa hari yang lalu. Saya hanya menonton dari samping. Tersesat. Saya memiliki sama menindas saudara-saudara penduduk desa. Bahkan orang-orang di Viagra berani menggertaknya. Saya pikir Anda tidak tahu kata kematian. Bagaimana Anda menulisnya? Saudara Lang. Dia hanya pecundang. Dia bukan salah satu orang leopard. Anda bahkan berani meremehkan Viagra. Saat ini, berlututlah dan segera minta maaf padaku. Viagra. Maaf, saya salah. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Maafkan saya. Jika Anda tidak memaafkan saya, aku akan bersujud padamu. Ayo, cepat, pergi. Maaf, saya kembali terlambat. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Libo telah melecahkanku berkali-kali. Tidak ada satu kali pun dia pernah mendapatkan keuntungan. Selain itu, saya memiliki 2 adik perempuan. Jangan khawatir, sepupu kami di sini. Tidak ada yang berani itu. Akarnya berbulu. Itu benar. Tidak heran mereka adalah saudara perempuan saya yang baik. Viagra. Lihatlah bagaimana orang-orang ini diperlakukan. Yang itu, sebuah ziking. Saya salah. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Lihat, aku membantumu beberapa kali, di wajah. Maafkan saya. Anda memohon belas kasihan Viagra. Jika Anda membantu saya, aku akan mentraktirmu juga. Perlakukan dia seperti saudara perempuan sejati. Sebuah ziking. Saya mohon, tolong bantu saya. Sebuah ziking. Kepala rumah tangga. Mungkin kita harus membiarkan Libo lepas dari kaitan kali ini. Dia telah membantu saya beberapa kali juga. Baiklah, karena Anda mengatakan demikian, kemudian biarkan dia pergi kali ini. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Jika ada waktu berikutnya, Anda tahu konsekuensinya. Saudara Lang, lihat, bisakah saya pergi dari sini? Tersesat. Hal yang tidak berguna. Ayo pergi. Menghela nafas, Saudara Lang.
Bantu mereka mempelajari pelajaran mereka. Tidak apa-apa jika kamu menyinggung perasaanku. Beraninya kamu menyentuh keluargaku. Dia harus membayar harganya. Baiklah, Viagra, saya akan pergi sekarang. Kepala rumah tangga. Apakah Ahlan salah satu anak buah Leopard Bro? Iya. Lalu Anda dan Leopard Bro. Saya tahu apa yang Anda maksud. Saya dan saudara macan tutul itu hanya kemitraan. Sebelum, dan sesudah itu hanya akan menjadi. Kecuali dia dapat menjalankan bisnis yang sah. Jika tidak, kami akan selalu hubungan ini. Jadi kekhawatiran Anda sama sekali tidak perlu. Dalam beberapa tahun, akan ada tindakan keras terhadap tindakan keras. Bergaul dengannya, HMPH, hanya bercanda. Tapi saudara macan tutul adalah pria yang cukup baik. Cari peluang. Anda dapat memberikan beberapa pengingat yang bermanfaat. Kepala rumah tangga. Apakah Anda akan merasa seperti itu? Aku telah menahanmu. Saya hanya ingin Anda aman dan sehat. Saya tidak menginginkan itu. Anda mengambil risiko untuk menghasilkan uang. Istri. Anda tidak menahan kami. Anda, tapi istri saya yang setia. Itu milik keluarga kami, pilar rumah tangga. Tahukah Anda? Tutup. Beri aku ciuman. Kalian berdua adalah anak kecil yang pintar. Ayo pergi. Aku akan mematikan lampu. Menghela nafas. Istri. Jangan matikan lampu terlebih dahulu. Aku punya sesuatu untukmu. Apa yang ingin Anda berikan kepada saya? Aku tahu kamu akan merencanakan sesuatu, tetapi bahkan jika menjadi buruk, lampu harus dimatikan. Menghela nafas. Istri. Saya tidak hanya mencoba menjadi buruk. Aku benar-benar punya sesuatu untukmu. Hibah. Ini. Begitu banyak uang. Anda tidak akan mungkin pergi untuk merampok serikat kredit. Saya akan mengambil barang apapun, serikat kredit. Tempat itu seperti lumbung, semakin ketat kontrolnya. Bahkan jika suami saya memiliki 9 nyawa, Anda bahkan mungkin tidak bisa merebutnya. Jadi uang ini. Dari mana semua ini berasal? Hari ini. Bukankah saya pergi ke pasar gelap? Kemudian, saya untuk kami menjual biji-bijian kami kepada Brother Leopard. Saudara macan tutul baik tentang makanan kita. Sangat puas. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadi dia memberikannya kepada saya. Harga yang sangat bagus. Totalnya 752 yuan. Hitung mereka. Selengkapnya. Berapa banyak? 752 yuan. Tepatnya 752 yuan. Kepala rumah tangga. Apakah saya sedang bermimpi? Bodoh. Bagaimana ini bisa menjadi mimpi? Dan di hadapanku, bukankah aku berjanji padamu? Saya ingin membuat 3 putaran dan 1 suara. Aku telah menyiapkan segalanya untukmu. Dan kemudian saya ingin melihat lebih banyak. Bangun rumah besar. Faktanya, saya akan membelikan Anda mobil di masa depan. Uang ini, ya, ini baru permulaan. Terima kasih, bos. Sangat menyenangkan menikahimu. Tetapi, istri, mereka yang harus mengucapkan terima kasih. Ini saya. Bagaimana dengan ini? Kami akan melakukannya besok. Ambil gelang Anda. Tukarkan. Baiklah. Besok adalah hari terakhir Pion. Dia harus bisa menebusnya. Baiklah. Malam ini. Mari kita istirahat. Menghela nafas. Xiaoqin. Itu saja. Gelang senilai 5 yuan. Iya, sepertinya aku bersamamu yang dikirim ke pedesaan. An Ziking menggadaikan. Ada sedikit orang di pedesaan yang tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak bisa mengatakan betapa berharganya gelang ini. Jika saya membelinya dan menjualnya di kota kabupaten, bukankah itu akan menghasilkan banyak uang? Xiaoqin. Saya sangat suka gelang ini. Anda dapat menjualnya kepada saya. Kakak. Bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Ini adalah aturan koperasi pemasok dan pemasaran. Jika Anda tidak datang untuk menebus dalam waktu seminggu, hanya orang lain yang bisa membelinya. Ini belum waktunya. Hei, Xiaoqin. Saya sangat suka gelang ini. Mereka. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya datang untuk menebusnya. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka menginginkannya. Jual saja padaku. Baiklah kalau begitu. Namun, Anda harus menyetujui satu syarat dengan saya. Saya harus menyetujui beberapa syarat dengan Anda. Hanya begitu Anda bisa memasang ini di atasnya. Jual padaku. Ambil salah satu. Kemeja dari Dora Solid. Pinjamkan saya satu selama beberapa hari. Baiklah. Namun, kamu harus menutupi uang untukku terlebih dahulu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku dibayar. Apakah tidak apa-apa? Baiklah. Bagaimanapun, Anda tidak bisa melarikan diri. Datang, kenakan. Gelang ini. Di kota kabupaten, itu mudah. Masih bisa dijual seharga beberapa ratus yuan. Anlin, idiot. Sebenarnya 5 yuan. Tambahkan sekantong tepung jagung olahan. Jadi dia menggadaikan. Oh sayang. Keberuntungan benar-benar telah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Halo. Kami berada di sini beberapa hari yang lalu. Menggadaikan gelang. Kami sekarang. Saya ingin menebusnya. Baiklah, izinkan saya melihatnya. Xiaoqin. Lanjutkan dan jaga bisnis Anda. Saya akan melakukannya. Baiklah. Gelang itu sudah terjual. Ambil kembali uang.
Periode gadai. Bukankah ini seminggu? Hari ini adalah hari terakhir. Mengapa Anda harus menjual gelang saya? Tanpa persetujuan kami. Siapa yang menyuruh Anda menjual gelang kami? Dapatkan kembali untukku sekarang juga. Apa gunanya jika Anda tidak setuju? Koperasi pasokan dan pemasaran terserah Anda, atau terserah kita? Chang Wei, saya akan memberitahu Anda, jangan menimbulkan masalah di sini. Jika Anda ingin menimbulkan masalah di sini lagi, saya akan memiliki anggota tim penegak hukum menangkap Anda. Lupakan saja, bos. Jika gelang itu dijual, biarlah, aku tidak ingin kamu tertangkap. Itu benar. Chang Wei, lengan tidak bisa memutar paha. Cepat dan pergi. Jangan biarkan hal itu memengaruhi bisnis saya. Chang Wei, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan menyesalinya. PFFT. Apa itu? Chang Wei, mengapa Anda di sini lagi? Saya tidak memberitahu Anda, gelang itu sudah terjual. Anda tidak mengerti bahasa manusia. Bukankah itu? Saya punya uang. Ada uang. Anda mendapatkan barang-barang dengan benar sekarang. Kembalikan padaku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena pergi ke direktur Anda. Keluhan. Laporkan saya. Aku, Huang Yuemei, bertindak lurus dan duduk tegak. Saya khawatir Anda akan melaporkan saya. Kami bertanggung jawab. Pertemuan dilaksanakan di koperasi industri dan komersial. Jika Anda punya nyali, pergi sekarang. Aku tidak takut padamu. Saya akan memberitahu Anda, memikirkan Anda dan istri saya, karena mereka pernah berteman. Pasang saja sekarang. Serahkan padaku. Aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, ketika saatnya tiba, jangan menyesalinya. HMPH, saya menyesalinya. Sampah macam apa Anda? PFFT, dan Anda ingin saya menyesalinya. Chang Wei, Anda sekarang, keluar saja dari sini. Jika tidak, saya akan meminta tim penegak hukum menanganinya. Aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Anda dapat mewakili koperasi pemasok dan pemasaran. Raja Giok, Direktur Wang. Bukankah kamu pergi ke rapat? Siapa yang menerima gelang itu? Saya. Di mana gelangnya? Kurang dari seminggu. Pelanggan menunjukkan tanda terima mereka dan datang untuk menebus barang-barang itu. Hak apa yang Anda miliki untuk menjual barang tersebut? Anda mengenakan gelang sekarang. Temukan untuk saya. Tidak dapat menemukannya. Anda tidak perlu kembali. Direktur Wang, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua Huang Yuemei. Dia tertarik pada gelangnya. Ingin mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Gelang itu juga tidak dijual. Tepat di tangannya. Baiklah, Huang Yuemei. Sangat berani, ya, barang yang digadaikan oleh pelanggan. Anda berani memikirkannya. Apakah Anda bosan? Anda melakukannya sekarang juga. Serahkan gelang itu padaku. Jika tidak, segera tersesat. Chang Wei. Tidak, Viagra. Saya minta maaf. Anda melihat apa yang pernah saya lakukan untuk membantu Anlin sebelumnya. Tolong ampuni saya sekali ini. Saudara Macan Tutul, terima kasih banyak kali ini. Seperti ini, jika terjadi suatu di masa depan, Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Antara Anda dan saya tidak perlu terlalu sopan. Atau apakah itu benar? Anda tidak melihat saya sebagai saudara laki-laki. Karena saudara Macan Tutul berkata demikian, maka saya tidak akan sok. Tunggu dan lihat saja bagaimana kerja saya di masa depan. Menyegarkan. Ayo pergi, mari cari tempat untuk minum. Ngomong-ngomong, Wang Tua, baru-baru ini, para petinggi telah berfokus pada budaya proyek. Koperasi pemasok dan pemasaran sangat penting. Anda, jangan biarkan siapapun menipu Anda, namun dia masih tidak sadar. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Terima kasih atas mengingatnya, saudara Macan Tutul. Baiklah, itu saja. Hari sudah larut. Kali ini, terima kasih. Lain kali, ayo makan bersama. Ayo pergi, saudara. Ayo pergi. Huang Yuemei, Anda segera berkemas. Tersesat. Di sini, jangan menjaga orang dengan tangan dan kaki yang najis. Menghela nafas. Oh tidak, sudah berakhir. Sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ibu. Gelang yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Istri. Saya kembali. Mengapa Anda minum? Saya bahagia hari ini. Istri. Ada apa denganmu? Menunggu jawabannya. Istri, lihat ini. Ini. Kepala rumah tangga. Bagaimana Anda menemukannya? Gelang ini. Bukankah sudah terjual? Izinkan saya memberitahu Anda, yang itu berwarna kuning. Huang Yuemei menipu kita. Hari ini saya akan melihat Leopard Bro. Saya menemukannya melalui Leopard Brother, Direktur Wang dari Koperasi Pemasok dan Pemasaran. Dia segera dikalahkan. Bagaimana? Pria Anda mengesankan, bukan? Kepala rumah tangga. Anda luar biasa. Terima kasih. Mengapa berterima kasih kepada saya? Bukankah itu yang harus dilakukan? Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya punya beberapa anak lagi untukku. Baiklah. Istri. Apa yang Anda lakukan? Kemarin, kamu mengeringkanku. Biarkan saja saya keluar dari ini suatu hari. Beri saya hari libur. Tolong, Anda minta saya untuk Anda melahirkan? Perutnya belum bergerak. Bagaimana saya bisa beristirahat? Mari kita lupakan saja hari ini. Lupakan saja. Tidak. Jika Anda lelah, berbaring saja. Serahkan sisanya padaku.